Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan mengenai peranan Allah dalam budaya. Saya melihat bahwa pendekatan secara budaya memiliki bagian yang penting dalam pelayanan yang saya lakukan, di mana saya banyak berhubungan dengan berbagai macam manusia dengan latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Dan melalui pendekatan interkultural antar budaya ini, saya melihat bahwa Kristus hadir dalam setiap budaya yang ada. Jadi bisa dikatakan bahwa arti dari budaya adalah kebudayaan adalah pola pikir manusia. Kebudayaan merupakan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya dalam kehidupan masyarakat yang menjadi milik manusia. Jadi dengan demikian, semakin beragam manusia, berarti beragam pula pola pikirnya. Dan kita perlu mengerti akan adanya perbedaan budaya dalam melakukan pendekatan kepada mereka, sehingga dapat menghindari setiap konflik dan penolakan. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya merupakan pola pikir, suatu gagasan, dan tindakan. Maka saya melihat bahwa budaya mulai terbentuk sejak adanya di Taman Eden, di mana sejak Adam memberikan nama untuk setiap makhluk hidup. Mari kita lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk hidup. Dari ayat ini kita melihat yang pertama adalah Adam memberikan nama untuk setiap makhluk hidup. Yang kedua kita lihat di Kejadian 3. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mulai sadar bahwa mereka telanjang. Dan mereka memakai daun pohon ara untuk menutupi dirinya. Juga sejak mereka keluar dari Taman Eden, dikatakan bahwa mereka harus bersusah payah untuk mencari rezekinya. Sehingga mereka harus menemukan cara-cara baru untuk bertahan hidup. Mungkin dapat dikatakan bahwa mulai adanya budaya untuk berpakaian, cara budaya untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya sebagai jalan hidup atau the way of life. Lalu bagaimana budaya dapat berkembang secara cepat? Untuk dapat melihat latar belakang perkembangan budaya, mari kita lihat di Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima, maka turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang keenam, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ayat yang ketujuh, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat yang kedelapan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang kesembilan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan balaukan Tuhan. Bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dari ayat yang pertama dikatakan bahwa seluruh bumi hanya ada satu bahasa dan satu logatnya. Di Kamus Bahasa Indonesia saya temukan bahwa logat adalah cara mengucapkan kata atau accent atau lekuk lidah yang khas.
yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai dengan asal daerah ataupun suku bangsa. Logat dapat mengidentifikasi asal-usul dari mana pembicara berada, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dengan mendirikan sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, manusia bertujuan supaya mereka jangan terserak seluruh bumi, dan Tuhan punya kehendak lain. Tuhan mengakui di ayat yang ke-6 bahwa dengan kesatuan, bahwa yaitu satu bangsa dan satu bahasa, berarti satu budaya, maka semua rencana dapat terlaksana. Tapi Tuhan punya rencana lain, supaya manusia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dijelaskan kejadian tentang menara Babel, di mana akhirnya manusia diserakkan ke seluruh bumi. Di sini mulai terjadi adanya penyebaran populasi setelah bahasa mereka dikacaukan. Jadi Tuhan ingin manusia memenuhi seluruh bumi, dan Tuhan turut dalam pembentukan budaya-budaya baru. Siapa orang-orang diserahkan? Mari kita lihat di pasal sebelumnya. Di Kejadian 9 ayat 18-19 dikatakan, anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Juga di Kejadian 10 ditulis tentang ketiga anak Nuh. Karena setelah air bah terjadi, berarti dunia saat itu hanya dihuni oleh keturunan Nuh, yaitu ketiga anak ini. Mari kita lihat di Kejadian 10 ayat yang ke-5, 20, 31, dan 32. Saya akan mulai dari ayat yang ke-5 tentang keturunan Yafet. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, ialah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Ayat yang ke-20 tentang keturunan Ham. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ayat yang ke-31 tentang keturunan Sem. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, dan menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ayat 32 dikatakan, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Kalau boleh dikatakan, kapan mereka mulai berpencar ke seluruh bumi? Kalau saya boleh katakan, lebih tepatnya setelah kejadian Babel, bukan setelah air bah. Karena di Kejadian 11 ayat yang pertama masih disebutkan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Dan mereka baru memulai memisahkan diri menurut kaum bahasanya, menurut tanahnya, dan menurut bangsa mereka. Itu setelah kejadian di Menara Babel. Jadi Allah telah melakukan suatu transformasi dalam kehidupan manusia dengan melahirkan budaya-budaya yang baru. Oleh karena itu, boleh dikatakan terbentuknya suatu budaya adalah bagian dari rencana transformasi Allah dalam upayanya membantu manusia untuk menjalani kehidupannya dan pengenalan akan Dia. Di mana budaya-budaya baru mulai terbentuk. Karena kita seperti sudah jelaskan di atas bahwa budaya sangat dipengaruhi oleh perbedaan bahasa, oleh tempat tinggal mereka, di mana terjadi perbedaan suhu, perbedaan iklim, juga terjadi perbedaan status ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, maka kita melihat jumlah bangsa, bahasa, dan budaya juga semakin banyak. Bahkan kita ketahui dalam satu bangsa saja dapat memiliki berbagai macam bahasa dan budaya. Seperti di Indonesia. Bahkan setiap daerah memiliki bahasa dan budayanya masing-masing. Oleh karena itu, saya bisa simpulkan bahwa budaya terbentuk sebagai hasil setiap usaha-usaha manusia untuk dapat bertahan hidup dan akhirnya menjadikan hal itu sebagai the way of life. Dan budaya atau tradisi itu diajarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini termasuk bagaimana cara-cara mereka
yang berbeda untuk menyembah Tuhan Allah, di mana setiap budaya sangat memberikan pengaruh yang kuat bagi setiap manusia dalam melakukan pemujaan terhadap Tuhan. Seperti bagaimana jalannya suatu ibadah, benda-benda apa yang dipakai untuk beribadah, simbol-simbol yang dipakai, atau tempat dan ruang yang dipakai untuk beribadah. Tentu saya bisa katakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap bentuk ibadah, dan yang manusia lakukan apapun itu caranya. Tapi untuk menjadikan suatu ibadah itu berkenan, maka yang terpenting harus didasari oleh tujuan dan motivasi yang benar. Karena Allah lebih memandang kepada orangnya, bukan pada cara dan bentuk persembahannya. Mari kita lihat contoh Kain dan Habil. Dalam contoh Kain dan Habil dalam memberikan persembahan dan cara dia beribadah, dikatakan demikian. Seperti Kain yang mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, dan Habil yang mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Lalu mereka mempersembahkan dengan cara mereka masing-masing. Walaupun kita tahu bahwa persembahan Habil yang berkenan, bukan berarti persembahan Kain tidak bagus. Banyak orang yang mengartikan dan berpendapat dalam kisah ini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa persembahan Kain adalah hasil dari tanah yang dikutuk, makanya tidak berkenan. Atau dikatakan Habil mempersembahkan lemak kesukaan Tuhan. Atau dikatakan juga orang mengartikan harus ada darah sebagai bukti persembahan. Atau banyak yang mengatakan Habil memberikan hasil ternak yang terbaik, sedangkan Kain memberikan hasil yang busuk. Pertama-tama harus dimengerti bahwa pekerjaan Kain dan Habil itu berbeda. Kain adalah seorang petani dan Habil adalah seorang peternak, sehingga bentuk persembahannya pun berbeda. Lalu apakah Allah melihat perbedaan dari bentuk persembahan ini yang akhirnya membuat yang satu ditolak dan yang satu diterima? Tentunya tidak. Yang dapat disimpulkan bahwa Habil adalah orang yang berkenan. Dia adalah orang yang baik. Saya percaya bahwa orang yang berkenan, persembahannya pun berkenan. Orang yang tidak berkenan, maka sebaik apapun persembahannya dianggap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang hidupnya berkenan, maka persembahannya pun pasti yang terbaik. Jadi kalau kita melihat dari persembahan antara Kain dan Habil untuk Tuhan, bukan dari hal materi yang diberikan atau bagaimana cara mereka beribadah, tapi lebih kepada dari diri pribadi seseorang. Kita melihat bahwa dengan perkembangan zaman, maka tata cara orang beribadah pun mulai berubah. Dan hal ini sangat dipengaruhi tentunya oleh budaya, seperti bahasa, seperti tempat tinggal mereka, latar belakang, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan masih banyak zaman sekarang agama-agama yang melakukan ibadah dengan menggunakan bahasa daerah dan menggunakan unsur tradisi masing-masing. Semakin bertumbuhnya penduduk dalam suatu komunitas, di mana populasi semakin besar, tentunya akan semakin terlihat adanya suatu perbedaan. Komunitas yang masih kecil tentunya akan lebih mudah untuk melakukan adaptasi dan untuk menyesuaikan diri. Contohnya sewaktu saya ada di Amerika, di mana tidak banyak orang dari Indonesia. Maka saya mau tidak mau harus memaksakan diri untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teman-teman saya. Tetapi dengan komunitas yang semakin besar, maka kita mulai memilih siapa teman kita, yang tentunya memiliki budaya dan kebiasaan yang hampir sama. Dan hal inilah yang membuat suatu kesatuan mulai terbelah-belah. Dan juga membuat cara beribadah dan cara pandang terhadap Tuhan juga berbeda. Dan pada akhirnya kita bisa melihat banyak perbedaan di abad modern seperti ini, di mana agama-agama mulai banyak. Bahkan di dalam satu agama saja, seperti agama Kristen, banyak terbentuk berbagai kelompok denominasi, sehingga banyak sekali sinode-sinode yang bermunculan, bahkan hingga ratusan jumlahnya. Saya tidak membahas soal denominasi atau sinode lebih dalam,
Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kehadiran Tuhan itu nyata dalam setiap budaya yang ada. Hal ini seperti yang Tuhan rencanakan dalam peristiwa Babel itu, yaitu dengan menyebarkan manusia ke seluruh bumi dengan cara membuat kacau balaukan bahasa mereka. Tentunya Allah tahu konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, yaitu dikacau balaukan Tuhan, yang akan membentuk budaya-budaya yang baru, yang akan membuat cara hidup dan cara mereka beribadah pun semakin bervariatif. Sehingga Allah tentunya akan menyesuaikan diri dan menerima atas segala konsekuensi atas tindakan mengacau balaukan yang dilakukannya. Jadi apapun cara ibadahnya, Tuhan hadir. Zaman sekarang, cara beribadah bukan lagi seperti yang dilakukan oleh zaman Nuh atau yang diajarkan nenek moyangnya dalam masa Kain dan Habel dengan mendirikan mezbah bakaran. Tapi hari-hari ini banyak umat Tuhan yang mengganti arti mezbah bakaran dengan berbagai macam simbol dan istilah seperti doa dan puasa, puji-pujian, dan berbagai persembahan yang sekali lagi sangat dipengaruhi oleh budaya dan keadaan saat itu. Bahkan dalam masa pandemi virus corona, cara beribadah kita pun berubah dengan tidak harus ke gereja, tapi cukup di rumah-rumah dengan menggunakan media teknologi yang ada. Dan ini bukan berarti bahwa Allah tidak hadir di rumah-rumah, tetapi kehadiran Allah tetap ada dalam situasi dan kondisi apapun juga. Allah kita tidak dibatasi oleh kondisi ruang dan waktu, dan akan adanya perbedaan budaya. Hadirat Tuhanlah yang disebut ibadah, bukan cara. Oleh karena itu, melalui setiap budaya yang ada, Tuhan hadir. Dan Tuhan mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang, oleh jemaatnya, yaitu memberikan yang terbaik dirinya sebagai persembahan yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.